Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ega Evinda Putri, NIDN 0105099401. Saat ini saya mengabdi sebagai dosen pada program studi Teknologi Rekayasa Komputer, jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sejak Maret 2022. Sebelumnya, saya seorang dosen pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Dharma Wangsa Medan sejak Mei 2018 sampai dengan Desember 2021. Saya telah mengempu beberapa mata kuliah pada program studi Teknologi Rekayasa Komputer, di antaranya yang pertama, Matematika Komputasi, yang kedua, Basis Data, yang ketiga, Dasar-dasar Komputer, dan yang terakhir, Matematika Diskrit. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Basis Data dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Basis Data ini adalah salah satu mata kuliah wajib di Prodi Teknologi Rekayasa Komputer pada semester 1 dengan bobot SKS 3 SKS, di antaranya 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Basis Data menjelaskan tentang konsep desain, pemodelan basis data, konsep DBMS, bahasa basis data, dan mendesain atau mengimplementasikan bahasa basis data. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada Prodi Teknologi Rekayasa Komputer yang dibebankan pada mata kuliah basis data ini adalah yang pertama, mampu menganalisis dan mendesain sistem komputer yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras untuk menghasilkan solusi bagi organisasi. Yang kedua, mampu melakukan rancang bangun perangkat lunak yang meliputi penerapan desain perangkat lunak, pemrograman, serta sistem computing. Nah, setelah ditentukan CPL mata kuliah, maka capaian pembelajaran mata kuliah basis data adalah mahasiswa menguasai konsep dasar basis data dan mampu mendesain basis data secara mandiri sesuai dengan kebutuhan pengguna dan keperluan perancangan sistem komputer. Adapun referensi-referensi yang digunakan dalam mata kuliah basis data adalah yang pertama, buku ajar basis data, yang kedua, sistem basis data, dan referensi-referensi lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mata kuliah basis data. Sistem pembelajaran basis data dilaksanakan secara tatap muka di kelas menggunakan metode pembelajaran aktif. Yang pembelajaran basis data dilaksanakan secara tatap muka di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan studi kasus. Mata kuliah ini dilaksanakan kurang lebih sebanyak 17 pekan. Di antaranya 7 pekan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, 8 pekan sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah basis data yaitu Student Centered Learning atau SCL dan CASE Method. Metode penilaian dan pembobotan yaitu yang pertama, aktivitas partisipatif sebanyak 10%, CASE Method sebanyak 45%, UTS sebanyak 15%, UAS sebanyak 15%, dan yang terakhir tugas atau kuis sebanyak 15%. Dengan total pembobotan yaitu 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah basis data untuk mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Komputer, jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa itu yang disebut dengan basis data? Oke, Dio, apa itu basis data? Basis data adalah sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan sehingga menghasilkan sebuah informasi. Oke. Sebelumnya tahu nggak sebenarnya basis itu apa? Basis itu ibaratkan tempat ya, sebuah lemari gitu ya. Terus datanya adalah data yang mau kita olah, bisa saja berupa apa? Berupa benda, nomor, orang, segala macam ya. Pokoknya data yang bisa kita olah dan kita simpan. Nah, itu disebut dengan data. Jadi inti dari basis data itu adalah sebuah kumpulan atau komponen yang saling berhubungan sehingga menghasilkan sebuah informasi. Nah, komponen yang kita olah itu adalah datanya, ya. Oke. Selanjutnya satu lagi contoh penerapan basis data. Nah, misalkan siapa yang tahu? Oke, Suci. Salah satunya penerapannya yaitu toko online yang mengelola data kerja. Toko online 1, 2, siapa? Seperti rumah sakit mengelola data pasien. Rumah sakit, berarti mengelola data pasien, obat-obatan, seperti itu ya. Ada lagi? Syahrir? Seperti di bank, dia bisa mengolah data nasabah. Ya, di bank ya, itu juga butuh basis data. Nah, jadi yang disebutkan sama teman-teman tadi itu basisnya bisa kita simpan secara digital gitu ya, datanya gitu. Bisa di rumah sakit, toko online, terus apa tadi? Suci? Di bank gitu ya. Oke, berarti teman-teman udah tahu ya apa itu tentang basis data? Sudah. Di mana? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke capaian pembelajaran dari LD. Hari ini kita membahas tentang Entity Relationship Diagram. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, lebih baik teman-teman tahu dulu nih capaian pembelajaran kita itu apa. Oke. Yang pertama, memahami konsep dasar Entity Relationship Diagram. Nah, di sini kita nanti akan membahas tentang apa itu entity, apa itu atribut, relasi, dan juga sebuah kondisi gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini tentang kardinal juga. Nah, semoga teman-teman nanti aktif ya mengikutinya. Nah, simbolnya, nanti simbol-simbol dari entity tadi, entitinya, entitasnya, simbolnya seperti apa. Nah, setelah kita paham dengan simbol RD, selanjutnya kita akan menerapkan nanti dalam sebuah studi kasus ya. Studi kasusnya misalkan nanti kita bahas pembuatan tentang apa, rumah sakit, kesehatan, bank gitu ya, atau toko online misalkan seperti itu. Nah, yang ada dia memiliki keterampilan dasar yang kuat dalam merancang dan mengimplementasikan bahasa menggunakan RD. Nah, intinya teman-teman bisa model data. Nah, apa sih entity relationship diagram itu? Entity relationship diagram itu sebenarnya adalah sebuah model data ya. Nah, model data itu gambaran atau hubungan, bisa juga nanti relasi, makanya dia disebut sebagai ERD. Nah, yang paling sering digunakan dalam model data itu menggunakan ERD, entity relationship diagram. Nah, baru nih kita masuk ke entity relationship diagram. Nah, apa definisi suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas. Nah, entitas itu nanti mempunyai atribut dan juga terdapat sebuah relasi ya. Oke. Di saat kita mau membahas data, misalkan tadi ada bank, ada toko online, ada rumah sakit. Nah, itu sebelum kita merancang basis datanya dalam merancang sebuah basis data. Kalau nggak ada RD, takutnya nanti bingung. Apa ya yang mau dibuat? Gitu. Tapi kalau kita udah merancang dari awalnya, kita udah dalam membangun basis data nantinya. Oke, sampai di sini paham apa yang maksud dengan RD? Paham nggak? Paham ya?
entitas ya. Nah, yang kedua ada apa lagi? Relasi ya. Relasi ini belah ketupat. Belah ketupat ini disimbolkan sebagai relasi. Selanjutnya ada apa? Yang berbentuk apa ini? Oval ini digambarkan nanti sebagai atribut. Nah, di situ terakhir katanya apa? Garis atau ini link ya. Link ini gunakan untuk menghubungkan ya, menghubungkan entity dengan menghubungkan entity atau kita sebut dengan link gitu ya. Oke. Berarti ada apa aja simbol dari entity relationship diagram? Pertama, terus ada apa lagi? Dan garis itu sebagai link ya. Nah, di atribut dan yang lain-lain belum tahu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas dulu tentang yang si entity tadi. Nah, entity ini adalah sebuah objek atau kata benda, bisa kata benda, bisa berupa apa? Berupa angka gitu. Nah, kita contohkan satu. Tadi ada toko online misalkan. Tadi ada toko online ya. Nah, yang entity dari toko online ini adalah kalau ini kita misalkan dalam membuat basis data ini kita misalkan sebagai apa? Nama database-nya ya. Kita misalkan ini sebagai nama database-nya. Nah, di dalam database nanti akan ada namanya tabel, kolom dan segala macam. Nah, untuk judul tabelnya itu kemarin dalam minggu lalu sudah dilihatkan kan bentuk yang basis data itu seperti apa. Nah, kan ada tabel kan. Nah, tabelnya itu kita sebut sebagai entity ini. Misalkan di toko online ada apa aja yang bisa diolah? Apa? Barang ya, barang boleh. Terus kalau barang ini gimana? Diperjualbelikan nggak? Yang beli siapa? User itu seluruh pengguna ya. Atau yang beli barang itu siapa? Konsumen atau pelanggan. Berarti ada pelanggan. Nah, kalau dari disebut tadi di awal entity itu paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke atribut. Ya, udah ada entity, selanjutnya ada atribut. Nah, di situ dicontohkan kalau yang atribut itu katanya adalah entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity. Jadi atribut itu adalah detail dari si entity. Nama barang boleh. Terus apa? Harga barang. Nah, biar tidak sama dengan yang lainnya sebagai apa ya? Primary key gitu. Misalkan kita kayak kita nih, kita kan punya KTP kan ya? Ya, di KTP kita punya apa? Punya NIK ya. Nah, biar datanya itu nggak berulang, nah kita juga buatkan di sini dia sebagai fisiknya, yaitu misalkan mobil barang misalnya. Jadi data kita itu dia nggak berulang atau terjadi redundansi gitu. Nah, pokoknya dalam basis data itu yang menggunakan NIK kan. Nah, kalau udah punya akun nggak bisa daftar akun yang baru. Nah, itu kuncinya ini. Berarti ini disebut sebagai apa? Primary key. Nah, ini kita sebut sebagai primary key. Nah, sudah tahu apa itu yang perbedaan entity dan atribut? Yaitu untuk menghubungkan antara entity yang satu dengan entity yang lain. Nah, di sini kita punya dua entity kan. Nah, untuk menghubungkan dua entity ini kita gunakan yang namanya relasi. Oke. Kita
kita punya dua entity. Berarti di sini kita buat dulu. Di sini ada barang dan ada pelanggan. Nah, karena database itu dia saling berhubungan, makanya kita buat dalam bentuk RT, kita buatkan relasinya. Jadi relasinya seperti ini. Nah, untuk menghubungkan relasi ini kita menggunakan link itu, linknya ini tadi. Nah, terhubung database yang kita punya. Tapi tetap tadi jangan lupa buatkan link-nya, ya, biar data kita nggak berulang. Nah, untuk ini dia juga nggak bisa sama. Nama entity yang satu dengan entity yang lainnya nggak boleh sama, ya, karena dia juga nanti akan error saat kita pembuatan di aplikasinya. Jadi bedakan antara nama entity satu dengan entity yang lain. Nah, sampai sini paham? Tentang simbolnya, tentang apa itu entity, entitas, bisa? Nah, coba sekarang kalau memang paham ya. Kalau memang paham, itu hanya satu. Rumah sakit. Terus di rumah sakit itu ada pasien, ada apa? Dokter ya, ada dokter. Nah, pasien dan dokter ini apa? Kita sebut sebagai apa? Entity. Oke, udah paham ya? Pada entity berarti ini sebagai entity. Selanjutnya, misalkan ibu mau buatkan di pasien ini ada ID pasien, misalnya, terus nama, alamat. Nah, ini kita sebut sebagai apa? Atribut. Oke, mantap ya. Nah, udah ada nih entity dan ada atribut. Untuk menghubungkan kedua ini, kita menggunakan apa? Relasi. Untuk agar relasinya nampak, kita buatkan apa? Ini udah paham? Oke, kita lanjut ya. Misalnya ada kardinalitas atau derajat relasi. Nah, di sini kardinalitas itu menunjukkan hubungan maksimal yang terjadi antara himpunan entitas satu dengan entitas yang lainnya. Nah, nanti kita masuk ke contohnya. Sini yang pertama ada one to one, ya. Ada one. Universitas itu sebagai apa tadi? Ya, vektor juga entity. Nah, berarti di sini simbolnya adalah satu ya. Satu universitas dipimpin oleh satu rektor. Mungkin nggak satu universitas dipimpin dua rektor? Tidak ya. Jadi nanti kalau dapat studi kasus perhatikan ya. Kita ini tentukan sendiri, kita analisa sendiri. Ini satu ke satu atau bagaimana? Oke. Nah, ada lagi satu dosen, mengenai satu jurusan. Nah, yang kedua ada one to many. Nah, one to many. Di situ katanya satu bapak dipimpin oleh banyak anak. Memimpin banyak anak dipimpin oleh satu bapak. Terus contoh yang lain apa lagi? Satu dosen bisa mengajar banyak kelas gitu ya. Satu dokter bisa memiliki banyak pasien. Oke, paham ya? Pintar-pintar kelas ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga
Berarti di sini ada mata kuliah. Mata kuliah. Nah, selanjutnya ada apa lagi kira-kira? Suatu mata kuliah diajarkan oleh dosen. Dosen ini sebagai apa? Juga ya. Berarti di sini ada dosen. Nah, selanjutnya bisa mengajar berapa mata kuliah. Untuk mahasiswa memiliki NPM, nama, alamat itu sebagai apa? Oke, kita udah punya nih atributnya untuk mahasiswa. Kita masukkan, berarti ini sebagai apa? Nah, bentuknya adalah oval. Selanjutnya ada apa lagi? Terus jurusan. Oke, kita buatkan cabangnya seperti ini. Berarti kita buatkan linknya. Antara inti-inti atribut kita buatkan juga linknya. Ya, selanjutnya mata kuliah ada apa katanya di situ? Kode mata kuliah terus Nah, ada berarti si dosen ya. Kode mata kuliah terus apa lagi? Mata kuliah dan semester. Seharusnya ini SKS ya. Semester boleh, SKS juga boleh ya. Nah, untuk mengumpulkannya kita menggunakan apa? Nanti bagian mahasiswa mengikuti berapa mata kuliah. Berarti mahasiswa mempunyai relasi ke mata kuliah. Makanya seperti ini. Kita bilang. Oke. Mahasiswa memiliki mata kuliah. Selanjutnya dosen mengajar beberapa mata kuliah. Berarti di sini ada relasi juga antara mata kuliah dan dosen. Oke, kalau mahasiswa bermata kuliah berarti dia untuk membuat relasi ini adalah sebuah kata kerja ya. Nah, kata kerjanya berarti mahasiswa mata kuliah berarti dia belajar atau mempelajari. Berarti di sini kita buat mempelajari. Terus dosen ke si mata kuliah kata kerjanya apa? Kita pikirkan jadi aku atau diajar gitu ya. Yang aku harus dosen. Nah, di sini katanya jadi banyak mahasiswa mengikuti berapa mata kuliah. Banyak dan berapa berarti sama-sama banyak. Berarti di sini banyak mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah. Nah, selanjutnya seorang dosen berarti satu orang dosen mengajar beberapa mata kuliah. Berarti hubungannya adalah money to money dan one to money. Nah, untuk tampilannya adalah seperti ini. Oke, kira-kira di sini sudah paham semuanya untuk pembuatan RD? Kira-kira kalau ibu kasih tugas bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, di sini ada tugas. Silakan dikumpulkan dulu. Oke. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Saya harap semuanya sudah paham untuk RD. Sudah ya? Oke, kita tutup perkuliahan hari ini. Ada yang mau bertanya silakan. Cukup? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Demikian deskripsi singkat yang dapat saya sampaikan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran saya di program studi Teknologi Rekayasa Komputer jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2024. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dan kekhilafan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.